Kita awal informasi pertama, pemirsa, kericuan terjadi usai pertandingan Persib melawan Persija di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Ratusan supporter masuk lapangan menganiaya sejumlah petugas yang berjaga. Kericuan ini terjadi usai laga Persib melawan Persija Jakarta di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Para supporter melempar bom asap atau flare ke lapangan nyaris mengenai petugas keamanan dan juru kamera. Kericuan makin meningkat, para supporter masuk ke lapangan merusak peralatan. Para supporter juga menganiaya steward atau petugas lapangan yang berjaga. Tidak saat komen, soalnya saya juga tidak lihat kericuannya belah mana. Lalu saya tadi begitu ini langsung langsung masuk langsung sembahyang juga. Tadi saya tidak mendengar juga ya, tidak tahu aja, benar. Dan saya langsung masuk ke ruang ganti. Ya. Tapi kalau itu ada isu efek dari kejadian kemarin? Saya tidak tahu ya, sampai saat ini saya tidak. Kalau saya tahu dan saya mendengar baru saya bicara. Untuk saya tadi langsung masuk ke locker, saya masuk ke ruang ganti ya. Pak, kalau nanti disanksi gimana Pak nantinya Pak? Ya itu mah resiko ya. Petugas kepolisian yang berjaga berhasil membubarkan kericuhan. Sementara PSSI memastikan klub harus bertanggung jawab atas kejadian ini. Dalam laga ini, tuan rumah Persib Bandung menang 2-0 atas Persija Jakarta, gol dicetak Dimas Derajat dan Rian Kurnia. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Puluhan oknum supporter Persija ini merusak rumah warga di Jalan Pajagalan, Kelurahan Ngomplong, Kota Sukabumi. Bahkan pagar rumah warga sampai roboh. Polisi melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Para pelaku disebut tiba-tiba datang dan langsung melakukan penyerangan setelah melihat adanya spanduk Persib dipasang di jendela. Berapa orang jumlahnya yang masuk ke rumah ini? Lebih 50 sih Pak. Dan motor juga penuh. Sampai masuk ke dalam rumah Pak? Sampai sini doang. Sampai depan? Sampai depan doang, nggak masuk ke dalam. Petugas mengamankan belasan pemuda yang diduga melakukan aksi pengerusakan. Diduga motif pengerusakan ini dipicu adanya aksi provokasi saat supporter konvoi usai nobar. Para pelaku melakukan perusakan pagar rumah, kemudian mencari-cari orang yang bersuara yang mengatakan kata-kata kotor terhadap supporter Persija ini. Selain mengamankan belasan oknum supporter, polisi juga mengamankan belasan motor yang digunakan saat beraksi. Kasus ini masih dalam penyelidikan polisi. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi 3 DPR RI pada hari ini meninjau TKP penemuan 7 jenazah remaja laki-laki di Kali Bekasi. Kedatangan jajaran Komisi 3 tersebut untuk mendalami fakta di balik penemuan jasad. Rombongan Komisi 3 DPR RI Selasa siang meninjau Kali Bekasi di belakang perumahan Pondok Gede Permai, Jati Asih, Jawa Barat, yang menjadi lokasi penemuan 7 jenazah remaja laki-laki. Jajaran Komisi 3 DPR yang hadir di antaranya Wakil Ketua Komisi 3 Habibur Rahman, anggota Komisi 3 Arteria Dahlan, Nazarudin Dekgam, Habib Abu Bakar Al-Habsyi, Iwayan Sudirta, hingga Heru Widodo. Rombongan Komisi 3 DPR didampingi Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Dani Hamdani. Peninjauan oleh Komisi 3 DPR untuk lebih mengetahui kejadian di balik penemuan 7 jenazah remaja laki-laki di aliran Kali Bekasi pada Minggu pagi lalu. 7 korban tenggelam sebelumnya diduga hendak tawuran dan melompat ke aliran kali untuk menghindari patroli polisi. Memang faktualnya ada aparat yang sedang menjalankan fungsi kepolisian. Nah, ada fakta lagi akibat adanya fungsi kepolisian tersebut, ya. Ada orang yang lari, dengan larinya orang tersebut, ya, sehari kemudian diketemukan sebagai mayat dan jumlahnya ada 7. Pelaksanaan tugas kepolisian, kami melakukan tugas-tugas preemptif bagaimana memberikan himbauan kepada masyarakat, kepada anak-anak usia belasan sehingga tidak lagi terjadi tawuran. Kami juga melakukan upaya-upaya preventif juga. Selain itu kami melakukan penegakan hukum terhadap
tadi ada senjata tajam, ada tindak pidana yang terjadi karena permasalahan ini, kemudian kita proses secara hukum sampai ke pengadilan. Sebelumnya polisi mengamankan 22 remaja anggota geng motor yang hendak melakukan aksi tawuran menggunakan senjata tajam. Menurut polisi, 7 jenazah yang ditemukan di aliran Kali Bekasi tergabung dalam kelompok geng motor yang sama dan hendak tawuran pada Sabtu dini hari sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat. Mereka lalu melarikan diri saat kedatangan tim patroli perintis Polres Metro Bekasi Kota. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 9 anggota tim patroli perintis Polres Metro Bekasi diperiksa bidang Propam Polda Metro Jaya. Pemeriksaan itu berkaitan dengan penemuan 7 jasad anggota geng motor di Kali Bekasi. Sembilan anggota patroli perintis Polres Metro Bekasi Kota diperiksa intensif terkait penemuan 7 mayat yang ditemukan di Kali Bekasi Jati Asih, Bekasi Kota pada hari Minggu lalu. Kesembilan anggota patroli perintis ini diperiksa oleh bidang Propam Polda Metro Jaya tentang SOP yang dijalankan, mulai dari menerima laporan hingga pelaksanaan di lapangan. Polisi juga tidak menutup kemungkinan jika ada saksi yang terlihat di CCTV akan diperiksa untuk dimintai keterangan. Bid Propam Polda Metro Jaya telah melakukan pemeriksaan terhadap 9 anggota patroli perintis presisi Polres Metro Jakarta Bekasi untuk mendalami, ya, ini sebagai bentuk akuntabilitas untuk semuanya clear, transparan, bagaimana tahap dari mulai menerima informasi proses cyber patrol hingga mendatangi lokasi. Ada beberapa orang yang berkerumun yang diduga berdasarkan informasi dari Kasat dan hasil pemeriksaan itu diduga sedang minum minuman keras. Sebelumnya warga menemukan jasad mengapung di aliran sungai yang berlumpur. Semula warga mengira hanya terdapat 6 jasad yang mengapung di permukaan. Namun saat evakuasi, petugas menemukan 1 jasad hingga menjadi total 7 jasad. Diduga mereka adalah anggota geng motor yang nekat lompat ke sungai lantaran menghindari patroli polisi saat hendak tawuran. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Oki Mahendra, iNews melaporkan. Pemirsa, jatuhnya banyak korban membuat polisi menggelar penyelidikan dan juga penyidikan secara menyeluruh. Selain menetapkan tersangka dugaan pelaku tawuran, polisi dari bidang profesi dan pengamanan atau Propam tengah memeriksa 9 anggota kepolisian untuk menelisik awal mula kejadian hingga 7 remaja ditemukan tewas di Kali Bekasi. Untuk menelisik bagaimana peran polisi dalam menjaga ketertiban masyarakat, namun naasnya jatuh korban jiwa, kita akan membahasnya lebih dalam dengan Komisioner Kompolnas, ada Yusuf Warshim. Selamat malam, Pak Yusuf. Selamat malam. Baik. Mas Kevin. Ya. Baik, Pak Yusuf, apakah Kompolnas turut mendampingi penyelidikan di internal kepolisian? Ya, kami Kompolnas sampai saat ini terus melakukan pemantauan. Barangkali sore ini tim yang bertugas untuk ke TKP sudah melaksanakan, hanya memang apakah sampai malam ini karena belum ada laporannya. Nanti kami tunggu hasilnya. Yang pasti ada rencana memang ke TKP ya, semestinya hari ini, sore ini karena kaitannya dengan waktu kami juga dengan tugas-tugas lain. Itu yang pertama, kami merencanakan turun ke TKP. Yang kedua, pemantauan juga dalam penyelidikan ini masih ada proses otopsi ya. Kami dorong itu seefektif mungkin bisa ada hasilnya dan identifikasi jenazah kepada pihak siapa keluarga ini kan sangat penting agar dengan diketahuinya keluarga 7 jenazah ini satu sisi akan mempermudah proses penyelidikan, mendukung proses penyelidikan. Yang kedua, semakin cepat diketahui keluarganya, tentu keluarganya kan mendapatkan informasi sehingga
dari pihak keluarga oleh pihak kepolisian tentu bisa disarankan untuk dilakukan mitigasi ya, karena ini terkait dengan korban. Nah, yang selanjutnya ada proses, ini yang kami apresiasi, proses yang dilakukan oleh Propam Polda Metro Jaya, responsif melakukan pemeriksaan, permintaan keterangan terhadap anggota yang bertugas yang itu diduga melakukan patroli pada waktu itu, yang itu diduga menjadi apakah itu mempengaruhi atau faktor yang menyebabkan adanya 7 jenazah ini menghindar dari petugas sehingga melompat ke kali tersebut. Nah, ini tentu sangat responsif, jadi ini terus kita dorong dilakukan secara profesional dan kita akan pantau terus hasilnya seperti apa untuk memastikan bahwa adanya fakta patroli tersebut tidak ada dugaan pelanggaran, atau memang ada dugaan pelanggaran tentu akan diproses. Oke, tapi kalau Anda melihat secara menyeluruh begitu ya, terkait dengan tadi Anda sampaikan melakukan pemantauan juga kepada pihak kepolisian terutama dari proses penyidikannya, apakah memang ada kejanggalan dalam prosedurnya, Pak? Sejauh ini kan kita masih menunggu, yang paling penting kan otopsi. Nah, itu murni apakah itu memang meninggal karena tenggelam, tinggal selanjutnya olah TKP, scientific crime investigation terkait dengan apakah ada CCTV, ini sangat penting sehingga untuk memastikan apakah memang benar ada fakta patroli yang itu mempengaruhi dan menjadi faktor 7 jenazah ini melompat ke kali pada waktu itu. Ini sangat penting sehingga terus kita monitor, tentu ini semuanya ditentukan oleh bukti-bukti yang ini tentu kita tunggu. Nanti kami sendiri pun akan bisa hadir lah kalau dalam gelar perkara nantinya hasil penyelidikannya seperti apa. Oke, tadi pada hari ini dari Komisi 3 DPR RI juga mengunjungi tempat TKP baik di pinggir Kali Bekasi maupun di sebuah warung yang diduga sebagai tempat berkumpulnya para remaja ini sebelum mereka melompatkan diri begitu ya untuk proses dari patroli yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Apakah memang dapat dipastikan sampai dengan saat ini Pak Yusuf bahwa memang ini karena adanya patroli yang dilakukan kepolisian karena para remaja akan melakukan tawuran, Pak? Itu yang bagian yang sangat penting dari proses penyelidikan terkait dengan 7 jenazah itu sendiri. Peristiwa apa sebenarnya? Tuh. Yang kedua, sementara ini kan sudah ada dugaan memang ada kegiatan patroli. Sedang menjalankan fungsi kepolisian, mencegah adanya kriminalitas. Apakah di dalam kegiatan itu ada pelanggaran SOP atau tidak di dalam kegiatan itu? Itulah yang dilakukan oleh Propam dan ini kita apresiasi tentunya. Itu. Tanggapan Anda Pak Yusuf terkait dengan adanya informasi tidak adanya tanda kekerasan pada korban. Tanggapan Anda seperti apa? Ya. Ada informasi bahwa ditemukan dari 7 jasad korban ini tidak adanya tanda-tanda kekerasan pada diri korban. Tanggapan Anda? Sementara seperti itu, hanya ini terkait dengan otopsi kan ada yang lebih berwenang lagi bisa menjelaskan. Kita tunggu saja nanti hasilnya. Baik, memang prosesnya berapa lama Pak? Kalau mungkin Anda mengetahui informasi ini, berapa lama prosesnya sampai nanti pihak kepolisian dapat memberikan informasi kepada masyarakat, karena sampai dengan saat ini masyarakat membutuhkan kepastian dan juga kira-kira seperti apa sebenarnya kasus ini Pak? Jadi ini kan yang paling penting soal jenazah ini dipastikan betul penyebabnya, gitu kan? Apa yang membuat kematian tersebut? Apa yang menyebabkan ditemukannya di dalam di kali tersebut? Nah, apakah murni ini tenggelam atau tidak? Ini kan hasil otopsi. Otopsi bagaimana dilakukan itu sendiri tergantung bagaimana situasi dan kondisi jenazahnya tentunya. Namun sekali lagi yang punya kompetensi absolut untuk menjelaskan tentu ahlinya. Ini yang kita tunggu nantinya. Oke, baik. Pak Yusuf, kalau Anda melihat dari kinerja kepolisian atau mungkin
operasional yang dilakukan kepolisian memang biasa melakukan patroli di jam-jam seperti itu atau seperti apa Pak sebenarnya dari pihak kepolisian sendiri? Kalau untuk program ya, pertama di Polda Metro Jaya itu ada program Polri patroli perintis presisi. Ini bagus. Nah, dalam pantauan kami kegiatan itu ya mengedepankan langkah-langkah humanis untuk mencegah kegiatan yang sifatnya preventif. Patroli dilakukan itu sering dalam jam-jam yang rawan terjadinya kriminalitas. Misalnya ya antara pukul 1 dini hari sampai pukul 3 dini hari, itu seperti itu misalnya yang masuk jam-jam rawan. Termasuk kegiatan yang itu mencegah terjadinya tawuran. Itu lazim dilakukan. Nah, hanya terkait dengan kasus ini, inilah dalam proses yang kita tunggu, yang kita dorong. Sekali lagi kami mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh pihak Propam Polda Metro Jaya untuk memastikan apakah ada pelanggaran atau tidak dalam kegiatan patroli itu terkait dengan adanya dugaan 7 orang yang pada waktu itu melompat ke kali yang kemudian ditemukan meninggal. Nah, dugaan pelanggaran itu misalnya apakah pada waktu itu memang mengetahui ada yang lompat. Ketika mengetahui yang lompat, bagaimana reaksi anggota yang bertugas pada waktu itu, apakah melihat? Nah, sementara kan ada saksi yang itu sudah ada dalam liputan media mengetahui adanya tim patroli itu yang meminta bantuan saksi tersebut untuk bisa membantu yang itu tidak bisa berenang, yang menurut keterangan saksi itu ada yang sudah bisa diselamatkan pada waktu itu selain yang 7 orang yang ditemukan meninggal itu. Nah, ini kan sangat penting fakta-fakta seperti ini. Oke, berarti kami akan masih terus menunggu bagaimana hasil dari proses penyidikan yang dilakukan dari pihak kepolisian. Tapi informasi terakhir dari Polda Metro Jaya mengatakan ada 3 tersangka yang sudah ditetapkan yang dari 22 orang yang telah diamankan dari pihak kepolisian. Untuk sanksinya dan juga pasal-pasal dikenakan, kira-kira apa Pak Yusuf? Ini masih dalam monitor kami. Apakah tersangka ini terkait dengan kegiatan dugaan tawuran pada waktu itu? Apakah ini bagian dari rekan daripada 7 yang meninggal itu? Ini terus perlu kita pastikan, hanya nanti kaitannya dengan fokus pemantauan kami yang paling utama yang terkait dengan peristiwa apa terhadap meninggalnya 7 jenazah ini. Itu dulu fokusnya. Baik, Pak Yusuf Warshim, Komisioner Kompolnas, kita akan terus memantau dan menanti hasil dari rilis kepolisian terkait dengan kasus ini. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Sino Prime. Selamat malam, Pak Yusuf. Selamat malam. Salam sehat semuanya. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Isak tangis mewarnai sidang lanjutan peninjauan kembali atau PK 6 terpidana kasus kematian Vina dan Eki. Seorang saksi yang pernah ditangkap bersama para terpidana pada 2016 lalu menceritakan bagaimana penyiksaan yang dia alami. Dalam sidang lanjutan peninjauan kembali atau PK 6 terpidana kasus kematian Vina dan Eki pada Rabu lalu, sejumlah saksi dihadirkan. Salah satunya adalah Renaldi atau Aldi yang merupakan teman dari para terpidana. Renaldi pernah ditangkap polisi bersama para terpidana di tahun 2016 silam. Meski akhirnya dibebaskan, sambil terisak Renaldi pun menceritakan penyiksaan yang ia alami dari oknum polisi. Ia mengaku dianiaya hingga sempat susah makan dan berjalan. Akibat perlakuan tersebut, saksi mengalami luka-luka dan masih membekas hingga saat ini. Bekas luka tersebut juga diperlihatkan di depan majelis hakim. Bukan maling, bukan membunuh, tapi saya semua dipukul sama polisi, saya tak punya salah, Pak. Ya, siang pagi itu masih dipukulin, Pak. Masih dipukulin. Pas jam 12 itu saya sudah dipisah, sudah dimasukin kali. Satu saya diambil, tapi saat itu saya masih di kali itu masih dipukulin, Pak. Masih dipukulin terus, saya yang bilang nggak tahu, saya nggak tahu itu. Orang mati apa saya juga nggak tahu, tapi tetap dipukulin, disiksa sampai akhirnya nggak bisa apa-apa.
Sejumlah terpidana pun juga tak kuasa menahan tangis saat mendengar kesaksian Renaldi. Sebelumnya para terpidana juga mengaku kerap mendapatkan penganiayaan dan perlakuan tidak manusiawi oleh sejumlah oknum polisi. Mereka menduga penyiksaan dilakukan agar mereka yang ditangkap segera mengakui kasus pembunuhan dan perkosaan terhadap Vina dan Eki. Sementara para terpidana mengaku tidak terlibat dalam kasus ini. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, kuasa hukum terpidana pembunuhan Vina dan Eki menghadirkan sejumlah saksi ahli untuk turut mengungkap kebenaran kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Keterangan para saksi ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan hakim atas dalil-dalil yang disampaikan para pemohon. Diduga ada kejanggalan, kuasa hukum 6 terpidana kasus pembunuhan Vina menghadirkan sejumlah saksi ahli untuk memberikan keterangan dalam sidang peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Saksi-saksi tersebut diantaranya 3 ahli pidana, ahli laka lantas, ahli kedokteran, ahli mata, dan juga 2 saksi fakta yang merupakan kuasa hukum terpidana kasus Vina tahun 2016 dan 2017. Meminta keterangan ahli, pada hari ini telah kita undang dan telah siap 3 orang ahli pidana, yaitu Profesor Mujakir, Dr. Solihuddin, dan Profesor Cudri Sitompul. Di samping 3 ahli pidana, kita akan hadirkan juga ahli laka lantas, yaitu Dr. Yuspan, kemudian ada ahli kedokteran forensik, Dr. Yoni ya, kemudian ahli mata, Dr. Mayasari dari Rumah Sakit Mata Cicendo. Nah, selain ahli ini, kami apabila waktunya cukup, kami akan memeriksa 2 orang saksi fakta yang merupakan kuasa hukum dari para terpidana ini pada tahun 2016 dan 2017. Selain itu, tim kuasa hukum 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki juga masih menunggu jawaban dari Majelis Hakim Sidang PK tentang usulan pelaksanaan sidang peninjauan kembali digelar di tempat kejadian perkara. Permintaan ini disampaikan agar majelis hakim dapat memahami perkara secara utuh. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Penangkapan gembong narkoba Kalimantan Tengah Salihin alias Saleh tengah menjadi sorotan. Buronan selama 2 tahun bak Pablo Escobar, Saleh ternyata menempati rumah di tengah hutan dengan fasilitas mewah. Inilah rumah milik gembong narkoba Salihin alias Saleh yang berlokasi di tengah hutan di Kampung Puntun, Palangkaraya. Saleh yang dijuluki bos kartel narkoba Kalimantan Tengah ini ternyata menempati rumah dengan fasilitas mewah. Meski dari luar nampak seperti bedeng, rumah Saleh nyatanya memiliki beberapa ruangan. Mulai dari kamar tidur lengkap dengan televisi, hingga kamar mandi yang dilengkapi fasilitas jacuzzi atau tempat berendam air panas. Sebelumnya Saleh ditangkap BNN setelah buron selama 2 tahun pada 2 September 2024 saat bersembunyi di Kampung Puntun, Kalimantan Tengah. Hendak melarikan diri, Saleh pun terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas. Dari penangkapan Saleh, petugas menyita sejumlah barang bukti, diantaranya senjata tajam, paket narkoba, alat hisap sabu, serta uang tunai lebih dari 900 juta rupiah yang diduga hasil penjualan sabu. Kalau tidak diselesaikan, dia akan membangun kekuatan dan bahkan sulit untuk disentuh. Dia melembaga dengan masyarakat. Ya. Tindakan tegas nantinya seperti apa? Pablo Escobarnya Puntun. Ya. Apakah bisa menjamin di Puntun akan bersih dari narkoba, Pak? Kita bersihkan. Ya. Saleh merupakan buron gembong narkoba yang diadili atas kepemilikan 202,8 gram sabu. Saleh divonis 7 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Kini Saleh akan diadili sesuai dengan vonis yang telah dijatuhkan. Sementara BNN akan melanjutkan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Saleh. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan.
pemirsa, pengundian dan penetapan nomor urut ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta pada hari ini menghadiri acara deklarasi damai di kawasan Kota Tua. Acara deklarasi kampanye damai 2024 digelar Komisi Pemilihan Umum Jakarta di kawasan Kota Tua, Jakarta Barat pada sore tadi. Kampanye damai dihadiri 3 pasangan calon gubernur dan juga wakil gubernur Jakarta 2024, yakni Ridwan Kamil Suswono, Dharma Pongrekun Kunwardana, dan Pramono Anung Rano Karno. Masyarakat antusias menyaksikan secara langsung ketiga paslon mendeklarasikan kampanye damai pada Pilkada Jakarta 2024. Deklarasi damai digelar menjelang pelaksanaan masa kampanye Pilkada 2024 pada 25 September 2024 yang akan berlangsung selama 1 bulan hingga 23 November 2024. Tim pendukung pasangan calon gubernur dan juga wakil gubernur, pemantau dan undangan hadirin lainnya serta rekan-rekan. Pemirsa, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 mengajak semua pihak untuk menciptakan kedamaian dalam perhelatan Pilkada Jakarta. Ia juga menargetkan menang 1 putaran dalam Pilgub Jakarta 2024. Salah satu ciri kota global adalah keseimbangan antara visi yang futuristik masa depan dengan mempreservasi masa lalu. Alhamdulillah Jakarta punya kelebihan itu ya. Dari zaman Kalapa, Sunda Kalapa, Batavia, Jakarta salah satunya adalah warisan Kota Tua ini. Kota Tua ini belum maksimal dalam pandangan kami dari sisi pergerakan ekonomi, aktivitas, dan destinasi pariwisatanya. Tadi saya ngobrol dengan para pemandu pariwisata, ternyata ada asosiasinya. Masih belum ramai lah kira-kira begitu, dan masih banyak kendala-kendala yang sifatnya sosial ya. Pedagang kaki lima mungkin yang belum teratur, parkir mahal oleh orang-orang yang tidak semestinya, bangunan kosong yang dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu gagasan dari Ridho itu adalah menyuntikkan populasi. Kalau populasinya banyak, minimal 3 kali lipat, pasti kawasan ini hidup. Nah, gimana cara menyuntikkan populasi 3 kali lipat? Adalah pakai teori memasukkan institusi pendidikan, ya. Seperti Karawaci ada UPH jadi rame kan, atau kawasan-kawasan ada BINUS jadi rame. Nah, ini juga sama kita cari. Hanya universitasnya kita pilih yang ada hubungan dengan ekonomi kreatif sebagai salah satu strategi kota global. Mungkin kampus musik, kampus film, kampus kuliner, kampus digital ya. Tapi kalau hanya kampus tanpa hunian, kan teorinya berulang, terjadi kemacetan orang datang ke sini. Maka kita telaah, ada beberapa lahan kosong bisa dibuat hunian sehingga orang tinggalnya di sini, ngampusnya di sini, ngafenya di sini, bikin aktivitas kreatif di tengah jalan sini, di alun-alun dan lain sebagainya. Nanti kita bicarakan karena sebagian besar asetnya milik BUMN, tentu siapapun pemilik silakan saja, tapi visi misi kotanya harus satu frekuensi. Harapannya itu, sehingga harapannya dalam 5 tahun harusnya kawasan ini hidup seperti kota-kota Eropa, lebih nyaman, pohonnya kita banyakin juga untuk ngurangin polusi dan keteduhan, insya Allah menjadi tempat yang teristimewa dalam pembangunan Jakarta ke depan. Pemirsa, calon gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun mengingatkan pentingnya mengutamakan adab selama masa kampanye Pilkada 2024. Dharma mengajak pendukung hingga masyarakat Jakarta untuk memegang kesatuan. Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang bersiap untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Jakarta. Jadi saya menghimbau kepada kita semua, khususnya dari pendukung kami, mari kita tetap menjalankan kemanusiaan yang adil dan beradab.
Karena kalau sudah adab dijunjung tinggi, maka ketiga poin tadi yang dikhawatirkan, yang dijanjikan tidak akan pernah terjadi. Tetapi apapun janji yang kita lakukan, manakala terjadi ketidakadilan yang membentuk manusia tidak beradab, maka janji itu hanyalah retorika belaka. Sementara calon gubernur nomor urut 3 mengatakan Jakarta merupakan barometer ekonomi Indonesia. Selain itu, Jakarta juga menjadi contoh berjalannya demokrasi dengan baik dengan menghadirkan kampanye tanpa melibatkan isu sara dan juga politik uang. Sore hari ini kita berada di Kota Tua, kantor gubernur zaman dulu. Kita diingatkan bahwa Jakarta ini mempunyai sejarah panjang sebagai barometer ekonomi dan pertumbuhan bangsa Indonesia. Sekarang di Pilkada tahun 2024 ini, kita ingin memberikan bukti kepada daerah-daerah bahwa Jakarta bisa menjadi best practice, menjadi contoh demokrasi yang berjalan dengan baik, demokrasi yang menghasilkan pemimpin baik tanpa adanya kampanye yang bersifat etnisitas, agama, sara, hoak, manipolitik, dan sebagainya. Maka untuk itu, mari kita menyambut Jakarta pemilihan gubernur ini dengan riang gembira. Dari Jakarta kita tunjukkan kepada seluruh negeri bahwa Jakarta merupakan contoh yang baik bagi demokrasi. Dari Jakarta kita tunjukkan kepada seluruh negeri bahwa perbedaan apapun yang terjadi, adu gagasan, itu adalah pilihan yang harus dilakukan untuk memberikan pelajaran pendidikan demokrasi bagi para pemilih kita. Bersama-sama kita jaga Jakarta ini agar gotong royong tetap tercipta. Sebelumnya 3 paslon gubernur dan wakil gubernur yang akan bertarung di Pilgub Jakarta telah resmi memperoleh nomor urut. Pasangan Ridwan Kamil Suswono mendapatkan nomor urut 1, nomor urut 2 pasangan Dharma Pongrekun Kunwardana, dan nomor urut 3 pasangan Pramono Anung Rano Karno. Pengundian nomor urut calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta di kantor KPU berlangsung meriah. Ketiga paslon antusias setelah mendapatkan nomor urut untuk bersaing di Pilkada Jakarta 2024. Nomor urut 1 ditempati pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. Nomor urut 2 pasangan Dharma Pongrekun dan Kunwardana. Dan nomor urut 3 pasangan Pramono Anung dan Rano Karno. RK berpesan kepada pendukungnya agar tidak membuat konten yang menjelekkan paslon lain. Dan Dharma Pongrekun mengajak pendukungnya menjaga kedamaian saat kampanye. Sementara Pramono Anung mengajak semua paslon bertanding tanpa membawa politik agama hingga politik identitas. Tidak boleh ada money politik dalam kampanye kita. Tidak boleh ada satupun konten-konten yang menjelek-jelekan pasangan orang lain. Menjaga kenyamanan, kedamaian selama masa kampanye yang akan datang dengan tetap memegang kesantunan. Mari kita berkompetisi bersama, bertanding bersama, tetapi yang paling penting kami berjanji tidak akan membawa politik agama, identitas, etnisitas, dan penuh dengan riang gembira. Momen pengundian nomor urut ini dinanti para kandidat dan pendukungnya. Dengan nomor urut yang telah diperoleh, setiap paslon bisa mulai susun strategi kampanye mereka secara lebih terarah, terutama dalam sosialisasikan nomor urut mereka kepada pemilih. Bapak Ibu, dari Jakarta, tim liputan melaporkan. Salam KPU melayani. Tangan kanan ada di dada sebelah kiri. Kita hitung 1, 4 akan ada sesi. 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta hadir dalam pengundian nomor urut di KPU Jakarta didampingi para pendukungnya. Nomor urut masing-masing paslon menjadi identitas peserta, mulai dari masa kampanye hingga pemilihan gubernur dan juga wakil gubernur. Hasil pengundian nomor urut KPU Jakarta, pasangan Ridwan Kamil dan Suswono mendapat nomor urut 1. Program kerja nomor urut 1 pasangan Ridwan Kamil dan Suswono memiliki slogan Jakarta Baru, Jakarta Maju yang menekankan pada kemajuan dan berkelanjutan.
Sementara itu pasangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana mendapat nomor urut 2. Pasangan ini mengusung slogan Jakarta Ku Aman yang menuangkan dan menjadikan Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional dan global. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Pramono Anung dan Rano Karno mendapat nomor urut 3. Pasangan Pramono dan Rano memiliki slogan Jakarta Menyala. Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global. Pertarungan Pilkada Jakarta 2024 resmi dimulai. 3 kandidat cagup-cagup pun mendeklarasikan pemilu yang damai. RK Suswono, Dharma Kun, dan juga Pramono Rano siap merebut suara dengan dukungan partai. Lantas siapakah yang lebih piawai? Pemirsa, untuk membahas lebih dalam sudah hadir langsung bersama kami di studio malam ini. Ada juru bicara RK Suswono, Angki Yudhistia, dan juga melalui sambungan Zoom ada tim pemenangan Dharma Kun, Fernando Silalahi, juru bicara Pramono Rano, Iwan Tarigan, serta pengamat politik Saidiman Ahmad. Selamat malam Mbak Angki, Bang Iwan, Bang Fernando, dan juga Mas Saidiman. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Mas Kevin, Mas Baik, Angki, saya dan Bang Fernando. Selamat malam Bang Iwan Tarigan, Bang Saidiman Ahmad. Baik, semoga semua dalam kondisi sehat selalu. Saya mau ke Bang Aki, Bang Aki terlebih dahulu ya. Kalau dilihat dari janji-janji dan juga kira-kira apakah memang RK Suswono ini layak untuk memimpin kota Jakarta, Bang Aki? Tentu saja layak. Kenapa? Karena kemarin malam kan kita nomor urut dapat nomor 1. Betul. Ya, nomor 1 artinya persatuan. Dalam kepemimpinan Ridho ini kita menyatukan semua warga tanpa membedakan, membandingkan kelas. Dan terlebih survei LSI kita 51,8%, artinya kita masih di nomor 1. Nah, yang dimana kami mendapatkan elektabilitas kepercayaan masyarakat dan warga Jakarta untuk pertama, rekam jejak. Karena pengalaman birokrasi. Jadi kami meyakini bahwa dengan kepemimpinan Ridho ini, bahwa kami ini sudah menyusun visi, misi, program, gagasan. No one is left behind. Tidak ada yang satupun yang boleh tertinggal dari setiap program-programnya kami. Oke, mungkin bisa diinformasikan sedikit, kira apa saja visi misi yang secara konkret bisa dirasakan oleh warga Jakarta? Oke, kita ini berusaha banget untuk menyatukan semuanya dengan memaksimalkan kesejahteraan dan empowering. Nah, pertama kita pasti tahu masalah-masalah kita, kemacetan, banjir, ekonomi. Dan kita juga nanti akan ada seperti pasar murah, sembako murah, dan segala macam. Kemacetan misalnya. Kita melihat milenial nih, rumah kita di mana, kerja kita di mana. Ya, artinya kita berusaha untuk membangun untuk rumah vertikal. Yang dimana rumah dan tempat tinggal kita dan bahkan pekerjaan kita nggak jauh. Dan transportasi, kita juga sudah ada Transjakarta dan Jaklingko. Bagaimana Jakarta ini menjadi kawasan aglomerasi. Yang artinya kita akan memperpanjang untuk transportasi itu di area kawasan-kawasan aglomerasi supaya untuk mengurangi kendaraan pribadi, jadi lebih banyak kayak transportasi umum. Baik, ditahan dulu Mbak Angki, ada soal kemacetan dan juga tadi supaya jarak antara rumah dan juga kantor kira-kira tidak begitu jauh ya. Saya mau ke Bang Iwan, kalau dari Pramono Rano seperti apa kira-kira supaya bisa menjadi jawara untuk memimpin Jakarta? Ya, tentunya terima kasih Mas Kevin ya. Jadi kita akan menjadi juara di Jakarta, tentunya dengan kalau bisa dilihat di belakang saya mewakili orang Jakarta ya. Itu ada Bang Pram dan Rano Karno ya, idola kita dari kecil. Dan juga dengan dukungan tim Jackmania dan juga ya semua ya. Jadi dengan program-program yang visi misi kita ya, visi misi Rano itu menuju Provinsi DKJ sebagai pusat perekonomian nasional dan juga kota global, berdaya saing dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan ya. Dan tentunya semua program-program dari gubernur sebelumnya yang bagus-bagus, baik itu Ahok dan Pak Anies, terutama Pak Anies yang paling dekat, itu tidak hanya dilanjutkan tapi semuanya itu ditingkatkan. Ya, nanti di setiap kelurahan itu akan ada balakyat.
Jadi nanti masyarakat itu tidak perlu untuk jalan lagi, cukup menggunakan balai rakyat untuk hajatan. Ya, kemudian RT RW juga akan dilipatkan 2 kali untuk pembiayaannya. Begitu juga KJMU, KJP, kartu lansia, ya, itu juga akan ditingkatkan penerimanya. Jadi itu nanti akan dirasakan oleh masyarakat Jakarta lebih banyak lagi. Begitu juga nanti transportasi yang terintegrasi sudah dilakukan, tetapi nanti linknya akan diperbanyak lagi. Karena nanti Jaklingko itu juga kan belum semuanya ya, tapi itu nanti kita akan tambahin. Begitu juga nanti halte-halte yang tidak ramah kepada disabilitas dan juga ibu hamil, orang tua, itu nanti kita akan ubah seperti yang sudah dibuat oleh Pak Anies. Ya, kalau kita lihat CSW, kemudian di Sudirman itu semuanya ada lift. Nanti kita akan ganti semua jembatan penyeberangan itu juga menjadi ramah kepada ibu hamil dan disabilitas, seperti itu. Oke. Nah, itu singkatnya Mas ya. Jadi kalau kita jabarkan ya, tetapi utama itu yang begitu, tetapi kita juga concern kepada pendidikan tadi, ya, bagaimana nanti KJMU kita tingkatkan dan beasiswa untuk anak-anak Jakarta itu akan ditingkatkan dengan APBD yang cukup besar di DKI. Kita tahu sendiri bahwa sebuah kota atau sebuah negara itu bisa maju kalau tingkat pendidikannya baik. Jadi nanti kita juga akan dorong dibiayain juga S1, S2 sampai S3 seperti itu. Baik. Guru-gurunya juga akan kita latih dengan maksimal. Begitu Mas Kevin, sedikit dulu. Oke. Berarti memang fokusnya tadi di kesejahteraan, kemudian pendidikan, transportasi. Tapi kalau dari pasangan Dharma Kun dan juga Kun Wardana ini seperti apa, Bang Fernando? Ya, seperti slogan kami aman. Oke. Ya. Aman. Jakarta itu harus aman dari segalanya. Aman dari tindak kriminal, aman dari warga miskin, aman dari pendidikan, ya, pokoknya semuanya aman. Kemarin Bang Dharma Orengkun itu mengunjungi ada masyarakat yang tidak jauh dari istana. Bayangkan, masyarakat sangat miskin, bisa ada tidak jauh dari istana. Kan bahaya begitu. Kelihatan seolah-olah Jakarta sudah aman. Nah, inilah Bang Dharma datang ke Jakarta, calon independen, tanpa sekat-sekat, tanpa partai, masyarakat bisa langsung berbicara. Artinya, kalau masyarakat datang ya ke kantor gubernur tidak harus melalui siapapun. Itu independen. Ya, jadi kalau seorang independen dipilih menjadi gubernur, artinya seluruh aspirasi masyarakat itu bisa langsung ditampung. Seperti tadi kata Bang Iwan ya, kalau misalnya masalah halte-halte disabilitas itu sudah kita pikirkan jauh sebelumnya. Ya, kita harus ramah, aman kepada siapapun. Tidak ada kita pandang dari segi golongan, ya, dari segi pendidikan, agama, gender, semuanya harus aman di Jakarta. Jakarta sebagai pusat bisnis secara nasional dan internasional, ya. Jakarta sebagai aglomerasi yang sudah dicanangkan oleh Presiden sekarang, ya, Pak Jokowi, ya, kita harus mendukung, ya, bagaimana Jakarta lebih baik ke depannya. Ya, kita mendukung program dari Pak Anies yang sudah baik, yang membuat banyaknya penghijauan. Kita mendukung apa yang juga dilakukan oleh Pak Ahok sebelumnya. Jadi kita sudah merangkum semua yang baik-baik. Bahkan Pak Dharma sudah mendatangi Gubernur Bang Yos. Bang Yos yang pertama mencanangkan program
Transjakarta, ya. Jadi semua gubernur-gubernur yang program yang baik akan dilanjutkan oleh Bang Dharma. Sehingga kami yakin Bang Dharma akan dipilih oleh masyarakat Jakarta dan kita akan memenangkan percaturan pilkada DKJ ini baik dalam satu putaran maupun harus 2 putaran kita akan memenangkan. Oke, Begitu. baik. Sesuai slogannya aman yang Anda sampaikan tadi. Saya mau ke Mas Saidiman Ahmad. Kalau Anda melihat dari ketiga jubir tim pemenangan ini telah menyampaikan kira-kira apa yang menjadi poin penting. Tadi keseluruhan tidaklah jauh berbeda terkait dengan transportasi, kesejahteraan, pendidikan, dan juga bidang-bidang lainnya. Anda melihatnya seperti apa, Mas Saidiman? Apakah memang ini merupakan formalitas untuk janji-janji politik atau seperti apa sebenarnya, Mas Saidiman? Saya kira yang salah satu yang paling atau poin yang paling menarik dari Pilkada Jakarta kali ini adalah ada semacam kesepahaman atau kesepakatan di antara semua pasangan calon dan juga tim bahwa Pilkada ini yang harus dikedepankan adalah gagasan mengenai tawaran kebijakan ke depannya dan bukan lagi bicara soal politik identitas. Saya kira itu diulang oleh semua pasangan calon di mana-mana dalam berbagai statement. Saya kira ini yang menarik dan memang kita melihat, saya sendiri sangat gembira ya melihat bahwa semua pasangan calon itu di dalam statement-statementnya itu bicara soal program. Masing-masing sejak awal itu melempar isunya masing-masing, inisiatif untuk menyelesaikan persoalan di Jakarta. Misalnya dari Ridwan Kamil berkali-kali dikatakan soal ini sebaiknya untuk mengatasi kemacetan dan seterusnya. Jarak antara tempat kerja dan kediaman itu mestinya tidak jauh gitu ya. Saya kira itu gagasan yang menarik walaupun mungkin tidak akan mudah diwujudkan ya. Dan sebetulnya sudah ada upaya ke arah sana misalnya dari gubernur-gubernur sebelumnya membangun rumah susun, membangun rumah tingkat, pemukiman bertingkat dan seterusnya dengan berbagai macam istilah itu sudah mulai dilakukan. Tapi itu gagasan yang menarik. Dari Pramono Anung juga banyak gagasan yang menarik tadi misalnya soal balai rakyat di setiap kelurahan, saya kira itu juga baru gitu ya. Dan ini bisa memfasilitasi warga di Jakarta. Dan kemarin saya kira pasangan-pasangan juga datang ke tim ya, bicara soal kesenian, tawaran-tawaran kesenian, ada yang bicara soal mestinya ada pendanaan yang lebih serius terhadap kegiatan kesenian di Jakarta dan seterusnya. Jadi secara umum saya kira poin utama atau yang paling penting dari pilkada kali ini adalah bahwa momok yang sebelumnya sangat menakutkan tentang terciptanya polarisasi di masyarakat karena identitas itu tampaknya sekarang mulai disepakati untuk dihilangkan. Walaupun saya tidak kemudian menyatakan bahwa politik identitas itu akan benar-benar hilang, tentu saja identitas itu kan banyak. Ada identitas etnisitas misalnya, ada identitas keagamaan dan seterusnya. Itu adalah modal sosial juga bagi masing-masing pasangan. Tentu dengan eksplisit atau tidak tentu itu juga akan dimanfaatkan. Misalnya ya, masing-masing pasangan mendekati komunitas-komunitas tertentu, mendekati komunitas Betawi, Jawa, kemudian komunitas keagamaan tertentu, tentu itu akan didekati. Tetapi menurut saya, kalaupun itu dilakukan, tetapi sejauh itu tidak muncul di dalam kampanye yang sifatnya kampanye politik identitas dengan menyerang lawan karena identitasnya, menurut saya itu poin yang sangat penting dan patut kita apresiasi. Saya optimistis ya dengan kampanye yang terjadi sekarang. Walaupun kita juga kritis ya proses sebelumnya di mana tokoh yang populer di Jakarta yaitu Pak Anies Baswedan dan juga Ahok yang sebetulnya diinginkan oleh publik Jakarta sekitar 60-70%. Elektabilitas keduanya gitu, tetapi keduanya tidak maju, itu sesuatu yang saya kira catatan ya yang perlu kita kritisi. Tetapi di luar itu perdebatan antar pasangan itu saya kira patut diapresiasi. Baik, adanya kesepahaman untuk memajukan kota Jakarta, kira-kira seperti itu ya Mas Saidiman. Dan pemirsa, saya akan mengulik lebih dalam. Tadi Bang Angki sempat mengatakan terkait dengan bagaimana untuk mengatasi kemacetan dan juga kesejahteraan kota Jakarta. Tapi tahan dulu Bang Angki, kita akan jeda sejenak. Pemirsa tetaplah bersama kami di Sindo Prime. Pemirsa, kita akan lanjutkan dialog bersama dengan malam ini, janji Jawara majukan kota Jakarta dengan
tim pemenangan, juru bicara tim pemenangan ada Ridwan Kamil Suswono dan ada Mbak Angki Yudhistira. Selamat malam Mbak Angki, kita masih akan lanjutkan dialog. Terkait tadi Mbak Angki sempat mengatakan bahwa adanya kesejahteraan dan juga kemacetan yang menjadi concern utama dari pasangan RK dan Suswono. Kira-kira langkah konkret seperti apa yang nanti akan dilakukan RK dan Suswono dalam mengatasi macet di Jakarta, Mbak? Oke, langkah konkretnya seperti apa? Kalau untuk membangun hunian vertikal, itu lebih dekat terintegrasi dengan sarana transportasi umum. Itu tentunya. Yang artinya di mana kita juga tidak terlalu jauh. Nah, terus habis itu dengan transportasi kita lihat berbagai kendaraannya juga sudah mulai untuk ke arah listrik, ya kan, supaya kita lebih mengurangi polusi tentunya. Dan terus abis itu transportasi integrasi, ini kan kita kawasan Jabodetabek Punjur. Ya, itu aglomerasi kawasan-kawasan, ini kita bisa perpanjang. Nah, tapi yang pasti, nothing us without us. Visi, misi, gagasan, program itu ada karena aspirasi masyarakat. Perempuan, disabilitas, anak muda, lansia. Kita semua mendengarkan aspirasi mereka, kebutuhannya itu seperti apa. Jadi langkah konkret yang pasti itu adalah kita memberikan solusi dari setiap masalah-masalah yang ada. Jadi bukan berarti kita membuat masalah ini karena asumsi kita sendiri, apa yang kita inginkan, tapi yang warga Jakarta butuhkan, khususnya kelompok rentan. Kira-kira waktunya cukupkah dalam satu periode atau bagaimana timeline waktunya yang kalau Yang paling utamanya kita pasti meyakinkan satu putaran dulu nih. Satu putaran dulu. Dia ketika satu putaran ini kita meyakinkan satu putaran untuk kita bisa menang dan langsung kita bergerak dengan cepat. Untuk memaksimalkan itu semua, ya kita fokus di situ dan konsentrasi. Baik, ini kan besok akan mulai hari pertama untuk masa kampanye. Bisa dikasih info sedikit apa yang akan dilakukan di hari pertama masa kampanye? Tentu saja Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono ini langsung mendengarkan pada masyarakat kebutuhannya seperti apa. Tokoh-tokoh pun kita dekatkan. Karena bagaimanapun masyarakat warga Jakarta ini membutuhkan sosok-sosok pemimpin yang dekat dengan mereka dan bisa mengeluarkan aspirasinya. Langkah pertamanya tentu kita harus lebih dekat dengan masyarakat. Langsung datang ke masyarakat, mendengarkan aspirasinya, seperti itu ya. Baik, saya mau ke Bang Iwan. Bang Iwan, di hari pertama besok dari pasangan Pramono Rano akan melakukan apa untuk masyarakat? Ya, kita sudah punya misi visi dan juga program kerja, nanti langsung disosialisasikan oleh jaringan-jaringan kita, begitu juga oleh Pak Pramono dan Rano Karno ke masyarakat, ya, karena banyak sekali yang tentunya seperti yang tadi ya, masyarakat harus tahu bagaimana kita akan memperbanyak yang langsung ada manfaatnya ke masyarakat, yaitu KJMU, KJP, ya, kartu lansia, kemudian masyarakat miskin kota, itu langsung kita selesaikan. Untuk penanganannya, apakah Kampung Bayam dan juga Rusun Nagra, ya, itu langsung kita akan lakukan tindakan seperti itu. Dan juga seperti pertanyaan yang tadi, bagaimana kita mengatasi kemacetan, ya. Kemacetan itu kan pasti permasalahan hanya dua, pemukiman dan juga transportasi. Jadi nanti kita akan memperbanyak pemukiman yang vertikal, itu kita harus membiasakan masyarakat kita supaya hidup di tengah kota. Dan juga nanti kantong-kantong parkir di stasiun-stasiun itu akan kita perbanyak. Di stasiun LRT, MRT, ya, kalau kita lihat sekarang di stasiun busway itu udah seperti pasar malam kan. Nah, itu alangkah baiknya nanti itu akan dibuat lagi parkir-parkir yang memadai supaya nggak menimbulkan kemacetan lagi. Seperti itu. Nah, itu yang ingin nanti akan kita lakukan di kepemimpinan Pak Pramono Rano, ya. Dan kita harus jelaskan juga kepada teman-teman di sini dan juga masyarakat Jakarta bahwa survei LSI yang 51% itu tidak memasukkan indikatornya adalah Jackmania. Sedangkan DPT itu 8 juta.
di Jakarta dan Jackmania itu ada sekitar 3.500.000 yang kemungkinan besar semuanya akan mengalihkan dukungan kepada Bang Rano maupun Bang Pramono ke pemenangan kita seperti itu. Dan kita sama-sama membangun Jakarta karena Jackmania sangat identik dengan Jakarta seperti itu. Karena nantinya Jakarta ini adalah bukan lagi ibu kota, jadi ini harus ada ikon kota besar ya seperti MU, di mana di JIS itu nanti akan dibuat saya katakan seperti Camp Nou ya, Barcelona, nanti akan ada tempatnya Jackmania menjual souvenir, dan transportasinya nanti LRT, MRT itu akan langsung masuk ke JIS, karena itu yang belum selesai pada cita-cita Pak Anies, karena itu memang kalau kita lihat selama ini kan kalau keluar JIS itu sering macet ya, karena memang transportasi yang terintegrasi harusnya memang udah masuk ke JIS, sehingga tidak menimbulkan kemacetan atau pulang konser itu orang kewalahan keluar karena transportasinya itu belum maksimal seperti itu. Itu nanti langsung kita selesaikan semua, Mas Kevin. Ya, Bang Iwan, tadi Anda sempat menyampaikan menambah kantong-kantong parkir. Apakah memang Anda dapat memastikan untuk lahannya itu tersedia, Pak? Karena di Jakarta kan nampaknya untuk cari parkir saja sulit, terutama di tengah-tengah kota. Kalau lahan itu kan sebenarnya sama, parkir itu juga kan kalau di kota-kota maju itu sudah banyak yang vertikal kan. Kalau Mas Kevin melihat di MRT, di situ ada di Carrefour ya, Lebak Bulus itu kan masih tanah datar. Harusnya kan itu sudah bisa bertingkat, dan kalau kita lihat parkir di Jepang itu kan bisa naik ya, muter-muter gitu ya. Jadi ada listrik, dan saya lihat ada beberapa tempat juga yang di Menteng itu saya sudah melihat itu mobil itu bisa bertumpuk-tumpuk juga ke atas, dengan hanya sebesar mobil itu bisa berapa puluh mobil itu naik ke atas. Jadi sebenarnya itu bisa dilakukan sama dengan tadi rumah tadi. Jadi kalau rumah itu semuanya sudah di tengah kota ya, dan itu juga harus disubsidi ya, dan didorong transportasi, hanya itu aja jawabannya ya. Pemukiman diberikan di tengah kota, diperbanyak, dan juga yang sudah terlanjur membeli kan harus disediakan tempat parkir ya, tempat parkir di stasiun kereta ya, stasiun kereta ya. Nanti kan ada aglomerasi itu, jadi lebih mudah ya, di Depok umpamanya dibuat seperti itu, kemudian di Tangerang ya, di Bekasi seperti itu, jadi lebih mudah lagi. Dan jangkauan yang bus tadi LRT MRT itu juga sampai, jangan seperti kalau kita ke daerah Tangerang itu ya, kalau Pondok Cabe begitu itu kan macet sekali. Harusnya itu kan sudah ada MRT LRT sehingga masyarakat itu mudah masuk Jakarta dan murah. Apalagi kalau ada seperti busway dari ujung Jakarta ke ujung Jakarta, malah sampai hampir ke Bekasi. Sekarang ada ke Depok lagi, itu hanya dengan modal 3.500. Jadi masyarakat itu murah, mudah, dan nyaman menggunakan transportasi massal dan terintegrasi ya. Nanti pasti ya, sekarang kita juga melihat kan kalau kita naik MRT itu sudah umum, itu seorang direktur atau GM atau pengusaha besar naik MRT. Jadi itulah gunanya kita membuat transportasi massal yang nyaman dan murah. Seperti itu. Bang Mas Iwan. Kevin. Kalau dari Paslon Dharma Pongrekun dan Kunwardana, Bang Fernando, hari pertama besok akan melakukan apa atau apa kampanyenya yang dilakukan? Ya, besok kita kampanye dari titik nol Jakarta, yaitu di lapangan Banteng. Ya, kita akan ketemu dengan para relawan dan simpatisan. Saya mau sampaikan di sini ya, terkait dengan elektabilitas. Elektabilitas seseorang itu tidak menjadi patokan menjadi kemenangan. Ya, saya mau sampaikan Bang Dharma Pongrekun dan Pak Kunwardana itu kan seorang pemimpin di kepolisian dan seorang dosen. Ya, jadi kalaupun beliau belum tinggi elektabilitasnya, bukan berarti ya tidak bisa mengambil simpati dari masyarakat atau tidak memenangkan konstelasi pilkada DKJ ini. Ya, jadi beliau kan mantan wakil dari Saber
ini ya Sandi Negara. Yang pasti dia tahu bagaimana keamanan, bagaimana aman masyarakat ini. Jadi elektabilitas tidak menjadi patokan bahwasanya seorang calon yang diusung salah satu partai itu menjadi pemenang. Ya, karena elektabilitas bisa naik karena ada popularitasnya. Ya, popularitas itu karena apa? Ya, calon dari Ridwan Kamil itu tahu masyarakat dia gubernur Jawa Barat. Ya, kami mau sampaikan, kami yakin bahwasanya ya, Pak Dharma, Orengkun dan Pak Kunwardana itu bisa memenang kontestasi ini karena banyak dari pendukung-pendukung yang dikatakan sebagai anak abah, ya, anak abah dari Pak Anies itu sudah merangkak. Kami yakin dan percaya masyarakat mau memberikan dukungan kepada kami karena belum ada Jakarta pemilu itu, pemilu kada itu ada calon independen. Nah, kalau sekarang sudah ada calon independen, kenapa masyarakat Jakarta tidak mengambil kesempatan tersebut untuk memilih pemimpin yang dicoba dulu dari independen? Kenapa harus dari partai dulu selama ini? Kenapa nggak dari independen? Ya, kalau nggak dicoba, bagaimana mau tahu? Nah, kami yakin dan percaya dengan kepemimpinan Bang Dharma, ya, itu Jakarta aman dari segalanya, termasuk kemacetan, tingkat kriminal, adanya tawuran di mana-mana, ya, masyarakat yang tidak mengecap pendidikan wajib belajar 12 tahun yang dicanangkan negara, ternyata di Jakarta banyak, ya, banyak yang tidak mencapai pendidikan wajib 12 tahun itu tidak dapat Jakarta. Mau gimana mau sampai S3 kalau 12 tahun aja nggak bisa. Nah, ini yang kita akan kejar, capai ke sana, aman dari segala-galanya, termasuk gizi buruk, kita akan capai. Begitu. Bang Fernando, mungkin sederhana, langkah konkret, apa yang akan dilakukan oleh paslon Dharma Pongrekun dan Kunwardana untuk bisa menang dalam Pilkada Jakarta ini dan juga dapat memberikan kepercayaan kepada warga Jakarta? Ya, kita sudah menyentuh kepada masyarakat, kita langsung datang kepada masyarakat. Ya, kita tidak mengeksploitasi atau mengeksplor kunjungan-kunjungan yang dilakukan oleh Bang Dharma. Ya, itu yang saya sampaikan di salah satu stasiun TV. Tapi setelah besok kampanye, kami akan gaspol untuk bisa menaikkan elektabilitas yang dilakukan oleh lembaga survei, ya. Jadi kami yakin dan percaya setelah besok dimulai masa kampanye, elektabilitas dari Bang Dharma, Pak Orengkun dengan Pak Kunwardana akan bisa menyamai dari para calon gubernur yang ada. Ya, lagi bagaimana caranya kita sudah lakukan selama ini, tapi kita kan mentaati aturan yang dibuat oleh KPUD bahwasanya kita tidak bisa berkampanye di masa sebelum dimulainya masa kampanye. Begitu, Mas Kevin. Baik, saya mau ke Mas Saidiman. Ini menarik tadi membahas terkait dengan elektabilitas. Tadi Bang Ki sempat mengatakan bahwa elektabilitas dari RK Suswono itu di atas 51%. Kemudian tadi Bang Fernando menyatakan bahwa elektabilitas dari Dharma Pongrekun ini juga masih belum terlalu menempati posisi yang di atas begitu ya. Nah, saya mau ke Mas Saidiman nih. Apakah memang elektabilitas itu belum tentu menjadi faktor pemenang dalam pilkada? Atau Anda melihatnya seperti apa terkait dengan elektabilitas dari para paslon ini? Pertama, elektabilitas tentu adalah penentu, ya. Namanya elektabilitas, dia terpilih atau tidak. Tetapi yang disebut sebagai elektabilitas ini bisa berubah, bisa berkembang. Kita punya pengalaman misalnya di Pilkada Jakarta 2017, di mana sebelum debat, itu yang paling atas waktu itu adalah pasangan AHY Silvi. Lalu kemudian Ahok atau Anies. Tetapi ketika terjadi debat itu kemudian berbalik.
dan di putaran pertama kemudian dimenangkan oleh Ahok dan AHY tersingkir ketika itu. Jadi masyarakat Jakarta ini bisa memutarbalikkan elektabilitas itu. Mengapa demikian? Karena masyarakat Jakarta ini relatif terinformasi, relatif kritis. Di Jakarta, mereka yang berpendidikan SLTA ke atas itu sekitar 68%. Kemudian penduduk Jakarta juga sekitar 65% itu adalah anak-anak muda, kelompok milenial, generasi Z. Jadi ini masyarakat yang sangat kritis. Karena itu nanti saya kira ya, debat itu akan jadi momentum yang sangat besar untuk perubahan pilihan Jakarta. Dan kalau kita lihat di survei yang ada sekarang, itu yang sudah menentukan pilihan dan menyatakan sudah ada pilihan dari sekarang, itu baru sekitar 30 sekian persen. Dan masih ada 60% lebih warga Jakarta yang masih menunggu sebetulnya pilihannya nanti akan ditentukan setelah kampanye dimulai, setelah debat atau bahkan di hari H pemilihan. Jadi saya kira elektabilitas ini bisa berubah. Nah kalau ditanya kondisi elektabilitas sekarang, memang yang paling atas sekarang adalah pasangan Ridwan Kamil, kemudian yang kedua adalah pasangan Pramono Rano, dan yang ketiga calon independen pasangan Dharma Pongrekun Wardana. Nah, tetapi menurut saya walaupun Ridwan Kamil di atas, tetapi ada faktor-faktor yang membuat Pak Ridwan sekarang di atas. Faktor yang paling utama adalah bahwa sosialisasi atau informasi mengenai majunya Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta itu sudah terjadi sebelumnya. Jadi sudah ada pembicaraan publik yang berlangsung sebelumnya. Sementara yang lain, calon independen maupun calon yang diusung oleh PDI Perjuangan, itu kan baru muncul sekarang-sekarang ini saja. Misalnya Pak Pramono Anung, sebulan atau 2 bulan lalu, elektabilitasnya itu masih sekitar 0, sekian persen. Tetapi ketika ia dicalonkan oleh PDI Perjuangan, langsung naik menjadi sekitar 28% sekarang. Itu berlangsung hanya dalam beberapa hari. Menurut saya, pilkada di Jakarta ini masih akan dinamis, elektabilitas masih bisa naik turun, dan pemicu utamanya saya kira ke depan ini adalah soal gagasan ya. Tawaran kebijakan dan juga semakin baiknya pengetahuan publik mengenai rekam jejak dari masing-masing pasangan calon. Baik, berarti kita akan masih menanti dari masa kampanye yang akan dimulai nanti pada tanggal 25 September sampai 23 November 2024. Terutama debat pertama nanti informasinya ini ada di tanggal 6 Oktober agar masyarakat dapat memilih kira-kira mana yang terbaik dari antara 3 paslon. Terakhir, saya mau meminta nih terhadap masing-masing jubir tim pemenangan RK Suswono dan juga Dharma Pongrekun dan juga Pramono Rano terkait kira-kira satu kata apa yang dapat menggambarkan masing-masing paslon. Oke, siap ya dari Mbak Angki dulu. Kira-kira satu kata apa yang menggambarkan RK Suswono? Satu kata, nggak bisa beberapa kata nih. Satu aja dong. Satu putaran jadi satu. Oke, satu putaran jadi satu. Kalau dari tim atau paslon Dharma Kun, Bang Fernando, satu kata, kira-kira apa? 2, peace, aman. 2, oke, 2 peace, aman. Selanjutnya kalau dari paslon Pramono Rano, Bang Iwan? Jakarta menyala. Menyala, baik. Terima kasih. Menyala bosku, gitu kan? Oke, menyala bosku. Kita nantikan bagaimana nanti dari kampanye yang dilakukan. Semoga masyarakat, khususnya warga Jakarta, dapat memilih yang terbaik dari yang terbaik. Terima kasih sejumlah narasumber, Mbak Angki, Bang Iwan, Bang Fernando, dan juga Mas Saidiman telah bergabung bersama kami di Sido Prime. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam.